Ini adalah lelaki yang paling kejam yang pernah saya temui. Dia bahkan sanggup membunuh dirinya sendiri. Di sebuah bar, para lelaki sedang bermain tantangan hidup atau mati. Satu peluru diganti dengan uang 1 juta, yang menang bisa membawanya pulang. Yang kalah akan kehilangan nyawa. Seorang pria yang tidak takut mati maju duluan. 2 butir peluru memiliki persentase 40%, tapi kemudian selanjutnya pria kedua maju. 3 butir peluru memiliki persentase 30%. Kalau dia bisa hidup maka dia akan mendapatkan 3 juta. Memang dia sangat beruntung. Tiba-tiba ada yang menawarkan 5 butir peluru. Dan semuanya bersorak. Karena sampai saat ini, belum ada yang berani menantang dengan 5 butir peluru. Pria ini ingin memecahkan rekor di tempat ini. Dia dengan tenang memasukkan 5 butir peluru ke dalam pistol. Dan telah mempersiapkan diri. Tetapi kemudian pria ini menyesal. Dia tidak ingin mengakhiri hidupnya begitu saja. Tetapi dia sudah tidak bisa mundur. Peraturan di sini adalah sekali peluru dimasukkan, tidak boleh ada kata menyesal. Kalau tidak akan mati. Bos wanita merebut pistol dari tangan pria. Kalau kamu tidak bisa turun tangan sendiri, biar saya yang turun tangan. Tapi kemudian tidak terdengar suara tembakan. Keajaiban terjadi pada pria ini. Pria ini bernama Meng Dawei. Dia sangat memanjakan istrinya. Dia mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi saat dia hampir meninggal, dia membelikan asuransi dalam jumlah besar untuk istrinya. Hanya dengan dia meninggal, sang istri akan mendapatkan kompensasi dalam jumlah besar. Tapi dengan syarat pria ini harus meninggal karena kecelakaan. Kalau tidak, sang istri tidak akan pernah bisa mendapatkan uang ini. Jadi pria ini memulai perjalanan mencari kematian yang sulit. Dia membuat kecelakaan listrik korslet. Air di dalam bak mandi sudah penuh. Pria ini pun terjatuh. Aliran listrik hair dryer yang korslet langsung tersalurkan ke rumah orang lain melalui aliran air. Percobaan pertama gagal. Pria itu tak berdaya dan mencari bos wanita. Dia meminta bos wanita mencari pembunuh untuk menghabisinya. Dan harus terbunuh dalam suatu kecelakaan. Dia memulai perjalanan mencari kematian yang kedua kali. Kali ini, dia mengirimkan pesan kepada pembunuh dan memberitahukan posisinya. Seperti yang sudah direncanakan. Seorang pemuda meletakkan tas di atas pria itu. Pemuda ini adalah utusan bos wanita. Dan tas yang ada di atasnya berisi bom pembakar. Saat waktu tiba, pria itu akan meninggal karena suatu insiden kebakaran. Tiba-tiba pria itu melihat istrinya lewat jendela. Dan berteriak memanggilnya. Akhirnya semua sia-sia. Lalu dia langsung menarik rem kereta api. Sebuah aksi yang dahsyat. Sungguh bodoh. Setelah melihat dari dekat, rupanya bukan istrinya. Dan percobaan kali ini gagal lagi. Pria ini kelelahan. Kembali ke hotel tempat dia dan istri bulan madu. Dan mengirim pesan kepada pembunuh sekali lagi. Pembunuh dengan cepat membalas pesannya. Target besok adalah lobi. Saya akan membuat kecelakaan di lift. Ini sudah pasti kecelakaan. Kalau kali ini berjalan lancar, dia akan meninggal dalam kecelakaan di lift. Keesokan harinya, pria itu menaiki lift dengan panik. Setiap orang yang akan menaiki lift bersamanya pasti diusir. Dia tidak ingin orang lain ikut mati bersamanya. 2 orang barbar mengusirnya dari lift. Dia ingin menghentikan segalanya. Tapi sudah tidak sempat. Ada orang yang merebut remote dari si pembunuh. Saat liftnya naik, pria itu menekan remote-nya. Akhirnya, kali ini gagal lagi. Pria ini kembali ke kamar. Kali ini dia sudah tidak tahan. Langsung menelepon si pembunuh. Yang kemarin memang kecelakaan.
Katanya kamu profesional. Tapi sekalipun tidak ada yang berhasil. Kamu gampang tinggal bilang semua itu memang kecelakaan. Percaya padaku. Kamu gak usah lagi bilang terakhir kali. Waktunya sudah tidak banyak. Setiap saat bisa meninggal. Tapi dia harus meninggal dalam kecelakaan. Kali ini, saya akan merencanakan dengan baik. Kamu jangan merencanakan lagi, saya mohon kepadamu. Yang simpel saja. Kamu cari sebuah mobil tabrak saja. Oke, pria itu terus merepet. Si pembunuh tidak berdaya. Dan membuat rencana ketiga. Asal pria itu berjalan keluar dari hotel, pasti langsung mati. Kecelakaan mobil. Segalanya berjalan sesuai perjanjian. Pria itu telah berdiri di depan hotel. Membuka kedua tangannya dan merasakan kehangatan terakhir. Si pembunuh bersiap-siap. Langsung memijak gas. Sebuah mobil besar melaju cepat ke arah pria. Tetapi mobil itu malah menabrak mobil yang di samping. Rupanya di saat pembunuh akan menabrak pria, di samping muncul seorang anak perempuan. Si pembunuh pun segera menyingkir. Dia adalah pembunuh yang baik hati. Percobaan ketiga masih saja gagal. Percobaan ketiga masih saja gagal. Si pembunuh yang ngamuk, memutuskan untuk langsung membunuh pria itu. Dia sampai di depan kamar si pria. Tapi karena ada si botak yang mondar-mandir, akhirnya si pembunuh pun ketahuan. Dan pingsan dihantam si botak menggunakan alat pemadam kebakaran. Dan percobaan keempat gagal lagi. Pria ini beruntung dan berhasil menghindari keempat kecelakaan. Kali ini dia sudah kehilangan kesabaran. Dan pria ini diundang oleh anggota gangster khas setempat. Orang lain semuanya ketakutan berlutut minta ampun. Tapi dia sedikit berbeda. Pria yang marah, tiba-tiba membuat vas bunga kesayangan Bos H pecah. Dan berkata ini kecelakaan. Dan masih saja berkata, saya hanya ingin sebuah kecelakaan. Mengapa sangat sulit ya? Tapi apapun yang dia lakukan untuk membuat onar Bos H tetap saja mengalah padanya. Karena di tangan pria ini ada sesuatu yang paling dia inginkan. Rupanya waktu itu di hotel, ada dua preman membuat onar di dalam kamar. Dan di tengah keributan itulah, barang mereka tertukar. Di tangan pria ada sesuatu yang paling penting bagi Bos H. Dan di tangan preman, ada sesuatu yang paling diinginkan pria. Dan semua ini, yang mengakibatkan situasi kacau sekarang. Pria ini membuat onar di seluruh rumah Bos H. Tiba-tiba dia menerima pesan dari sang istri. Istrinya hamil. Dia sangat bahagia sampai melompat ke dalam air dan berenang. Setelah naik, dia dengan tenang memberitahu mereka. Ini adalah sebuah kecelakaan. Sekelompok orang yang kejam ini, malah dipermainkan oleh seorang pria bodoh. Sungguh miris. Si pembunuh pun tidak senang. Beberapa kali berhasil dipermainkan oleh pria. Baginya ini adalah suatu penghinaan. Sekarang pria ini ada di depan matanya. Dia langsung menembak. Yang di depan terus berlari. Yang di belakang terus mengejar. Mereka berdua membuat kerusuhan di dalam kota. Pria yang kelelahan bersembunyi di dalam sungai. Pembunuh melihat air sungai terus bergolak. Dan mengeluarkan gelembung. Di bawah memang terdapat pria yang sedang bersembunyi. Si pembunuh membidik pria. Tetapi peluru sudah habis. Pria memberitahu si pembunuh dia sudah tidak ingin mati. Karena dia sudah punya anak. Dia juga tidak mengidap penyakit mematikan. Rupanya waktu itu dokter melakukan kesalahan pada hasil pemeriksaan. Dia sekarang baru tahu akibat dari segalanya. Sang istri diculik oleh Bos H. Istrinya dikurung bersama dua preman. Untungnya mereka berhasil kabur. Si pria datang menyelamatkan istrinya. Dan melihat Bos H sedang berkelahi dengan orang lain. Dan akhirnya, di tempat itu hanya tersisa beberapa orang. Pria ini membawa sang istri kabur. Tiba-tiba mereka melihat sebuah harapan datang dari jauh. Ternyata si botak mengendarai motor untuk menjemput mereka. Tapi mereka hampir terkejar oleh lawan. Bahaya mengancam. Sebuah mobil berwarna merah tiba-tiba menghentikan mobil lawan. Di dalamnya adalah si pembunuh. Pembunuh yang awalnya ingin membunuh si pria.
akhirnya menjadi penyelamat hidupnya. Sejak saat itu, si pria menjalani kehidupan bahagia yang diinginkannya. Dia meneruskan tugas si pembunuh. Setiap bulan memberikan anak-anak miskin setempat bantuan dana. Setelah melihat film ini saya merasa terharu. Kecelakaan yang terjadi di kehidupan membuat kita tak berdaya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun di dalam kehidupan banyak sekali rintangan. Tetapi selama kamu tidak menyerah, suatu saat pasti akan menemukan pencerahan.